Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustazah. Ya, Mas Kris ya. Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Gimana kabar kabarnya? Ustazah? Salam sehat. Alhamdulillah. Baik ya, sehat, merdeka itu yang terpenting. Dan itu sesuai juga dengan topik pembahasan kita pagi hari ini. Mensyukuri nikmat kemerdekaan. Termasuk sehat itu juga merupakan kemerdekaan yang harus kita syukuri. Ya. Tanpa kesehatan, wow, apapun kita akan terasa seperti terkungkung dalam penjara. Baik Ustazah, mau disampaikan terlebih dahulu mukadimahnya berkaitan dengan mensyukuri nikmat kemerdekaan. Ya, terima kasih Mas Kris Ye. dan seluruh pendengar Mutiara Pagi RRI Malang di mana saja berada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, sangat bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sampai dengan pagi hari ini. Alhamdulillah, di tanggal 15 Agustus 2023, Pak, insya Allah bertepatan dengan 28 Muharram 1445 Hijriah, dan esok lusa kita akan menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Semoga saja nikmat yang begitu besarnya yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala ini, terutama nikmat iman dan Islam ini, akan terus membimbing hati kita dan dirinya untuk bersyukur agar tetap rahmat dan ampunan diberikan kepada kita sampai nanti bisa berakhir husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Salawat salam tidak lupa senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia. Insya Allah sampai dengan kita ini yang berusaha istiqomah terus menjalankan syariat dan sunnahnya, dan semoga nanti adalah kita hamba-hamba Allah, umat-umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat yaumul kiamah nanti. Para pendengar, Mas Kris, kemerdekaan Indonesia yang sudah ke-78 ini seperti yang sudah kita bicarakan awal adalah nikmat yang besar, begitu besar, yang wajib kita syukuri. Betapa kita ini bisa leluasa beribadah, bisa memilih dan melakukan amal soleh untuk diri sendiri dan orang lain dengan leluasa. Dan manusia atau bangsa yang pandai bersyukur terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala tentu akan memperoleh nikmatnya dengan karunia yang berlipat ganda. Sebaliknya, bila seseorang atau kelompok umat manusia atau suatu bangsa yang tidak pandai bersyukur kepada Allah, ia akan menderita kerugian dan kerusakan. Ayat ini sungguh dihafal oleh seluruh umat muslim, insya Allah. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur,
niscaya aku akan nambah nikmat padamu. Tetapi jika kamu mengingkari, sesungguhnya azabku benar-benar keras. Atau juga di ayat lain, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Bersyukurlah kepada Allah. Siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Siapa yang kufur, tidak bersyukur, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Karena itulah para pendengar sekalian yang berbahagia, dengan segala potensi yang ada yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita ini yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan hari akhir, kita upayakan berusaha untuk bisa hidup yang seimbang ya, antara hablum minallah atau bisa dikatakan kesolehan spiritual dan hablum minanas, yaitu kesalehan muamalah atau bisa dikatakan kesantunan sosial begitu. Karena apa? Telah terjadi kerusakan, kehinaan di mana-mana ini karena kebanyakan manusia tidak seimbang antara hablum minallah dan hablum minanas. Dan itu sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Duribat alaihimudillatu ainama suqifu. Telah terjadi kehinaan atau ditimpakan kepada mereka di mana saja mereka berada. Illa bihabli minallah wa hablim minanas. Kecuali mereka yang tetap berpegang teguh pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Sehingga yang tidak kita inginkan adalah waba'u bi ghadabi minallah wa duribat alaihimul maskana. Mereka pasti mendapatkan murka Allah dan kesengsaraan ditimpakan kepada mereka. Karena apa? Mereka mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita lihat fenomena yang ada, ketidakseimbangan itu terlihat, Mas Kris dan para pendengar sekalian. Ada seseorang yang sudah terlihat begitu baik ibadahnya, ya. Puasa sunnahnya juga aja, rajin baca Al-Quran, bahkan juga sholat jamaahnya ke masjid. Nah, tetapi dia ternyata kikir untuk bersedekah, bahkan tidak peduli dengan kesulitan atau kesengsaraan, kesusahan saudara dan tetangga. Juga tidak ikut peduli, ikut menjaga kebersihan lingkungan, keindahan alam. Pernah yang kita lihat itu ya, bahwa sudah bagus karena senantiasa sholat isya bahkan juga ya, berjamaah. Ternyata sambil membawa sampah ini dibuang ke sungai, melihat yang gelap yang di kendaraan. Tapi ternyata ya ketahuan juga. Selalu membuang sampahnya itu di sungai. Bahkan juga ada yang usai sholat subuh pun tetapi masih sering usil dengan kehidupan tetangga, bahkan masih membungakan pinjamannya atau melakukan. Sebaliknya, ada lagi orang yang kesantunan sosialnya tinggi, selalu mendahulukan kepentingan umum, bahkan penyabar dan sangat cinta kepada lingkungan. Tapi ya begitu, sholatnya ditinggalkan, puasa apalagi Quran tidak pernah disentuh, karena dia berprinsip walah, pokoknya hidup ini yang penting kan banyak berbuat baik pada orang lain dan berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran alam. Ini kan hidup bisa barokah. Nah, inilah ketidakseimbangan yang kelemahan itu akan bisa membuat kehinaan, kemurkaan Allah. Karena ketimpangannya adalah yang
bisa dikatakan sangat prinsip, yaitu menyepelekan abai terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberinya banyak begitu kenikmatan kepada kita. Karena itulah para pendengar sekalian yang berbahagia, di dalam mensyukuri nikmat kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai di tahun 2023 ini yang sudah ke-78, kita terus melakukan perbaikan diri, bermuhasabah dengan kesadaran penuh untuk melakukan keseimbangan antara kesalehan spiritual dan kesalehan muamalah sebelum kita nanti mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak inginkan menjadi orang-orang yang merugi dan menjadi orang yang menyesal di kemudian hari di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hal-hal yang perlu kita lakukan, yang pertama adalah tentu saja kita upayakan ketekunan atau istiqomah kita dengan keikhlasan yang penuh, mukhlisina lahuddin, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang harus kita jaga adalah mukhlisina lahuddin, betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja sebagai bangsa yang cerdas, bangsa yang bisa menghargai jasa para pahlawan yang telah berjuang dengan segala yang dimiliki, dengan darahnya, sehingga kita bisa leluasa seperti ini ya Mas Kris dan seluruh pendengar, kan karena jasa pendahulu kita yang senantiasa mengobarkan semangat jihad. Allahu Akbar, merdeka rasa-rasanya kalau menjelang 17 Agustusan ini sepertinya terniang suara Bung Tomo, suara Bung Hatta untuk mengajak kita terus menindas ketidakadilan, kezaliman. Ya. Karena itulah perlu juga yang ketiga, selaku manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, itu tetap mau menjaga dan memelihara persatuan kesatuan bangsa. Ya, toleran kita, kerjasama antar warga dan masyarakat. Tentu saja yang perlu kita tandaskan di sini, tolerannya adalah di dalam bermuamalah. Tetapi kaitannya dengan ibudullah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tetap harus lakum dinukum waliyadin. Ya, sekalian beragama yang lain, silakan beragamalah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan yang kau yakini. Sedangkan aku adalah ishadu bi anna muslim. Saksikanlah bahwa saya muslim, saya menjalankan syariat sesuai ketentuan Allah dan sunnah Rasulku. Kan enak begitu. Dan yang keempat adalah kita upayakan terus bisa menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa dengan cara rela berkorban demi kepentingan negara dan bangsa. Siap insya Allah membantu dengan kemampuan dan kekuatan kita masing-masing agar kebaikan, keamanan yang diutamakan adalah dalam keluarga dulu, kemudian lingkungan RT, lingkungan RW, sampai desa, sampai dan seterusnya. Inilah yang semuanya diawali di dalam dulu adalah diri kita, keluarga, dan seterusnya. Yang terakhir adalah bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat kemerdekaan ini dengan meningkatkan kemandirian bangsa. Dia adalah bangsa yang mandiri, yang diharapkan adalah mencintai produk-produk bangsa kita sendiri. Memang kebanyakan manusia itu merasa tidak keren begitu ya Mas Kris ya, kalau tidak memakai produk luar.
Walaupun memang namanya saja kita makan pepaya adalah pepaya Thailand. Kemudian apelnya apel Switzerland ya seperti itu. Tetapi istilahnya yang diharapkan adalah bagaimana produk-produk dari usaha kredit menengah kecil ini adalah bisa kita optimalkan sehingga akan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Alhamdulillah sekarang di tingkat RT sampai RW sampai desa ini setiap hari Ahad pagi ada istilahnya produk-produk buatan sendiri yang kemudian dijadikan produk unggulan di hampir insya Allah masih banyak kita lihat hampir di semua daerah ini ya. Pasar minggu, pasar pagi dan lokal begitu sehingga bisa menjadi ajang meningkatkan ekonomi masyarakat. Inilah bentuk-bentuk dari mensyukuri nikmat kemerdekaan yang sungguh sudah 78 ini. Semoga tetap nanti Indonesia adalah negara yang maju, produktif dengan terkenal dulu kan seperti karpet yang terbentang hijau dengan situasi yang gemah ripah Jinawi itu masih dirasakan nanti oleh anak cucu kita walaupun kita sudah jangan sampai negara kesatuan Republik Indonesia ini akan diinjak-injak lagi oleh bangsa lain. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita menjadi bangsa yang kehilangan kemerdekaan yang sudah dulu pernah dirasakan oleh nenek moyang kita. Maka itulah selaku penerus bangsa ini harus terus dilakukan seoptimal sesuai dengan kemampuan kita sambil terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar negara kita tetap dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat langit dan bumi. Yang Allah katakan dengan syarat adalah bahwa kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala walau anna ahlal qura, sekiranya penduduk suatu negeri itu amanu, beriman, wattaqau dan bertakwa, maka Allah sudah janjikan la fatahna alaihim barokati minas samawati wal ard, akan aku curahkan barokah dari langit dan bumi. Tapi jangan sampai kita termasuk yang walakin kadzabu, tetapi kamu dusta. Subhanallah. Saya kira begitu Mas Kris, tetap merdeka ya. Itu yang terpenting, merdekanya ya. Baik Ustadzah, luas sekali tadi yang sudah disampaikan, tapi yang benar-benar terngiang-ngiang tadi bahwa salah satu cara mensyukuri nikmat kemerdekaan itu adalah menyeimbangkan antara hablum minallah dan juga hablum minannasnya gitu ya, antara ibadah dengan muamalahnya itu yang seimbang. Kalau timpang memang dalam kehidupan kita sehari-hari seperti ada yang kurang, seperti ada yang harus diperbaiki. Salah satunya tadi dalam ibadah baik mungkin, tapi muamalah sosial masyarakatnya ini agak sedikit kurang gitu, juga kurang enak di lingkungan masyarakat, apalagi kita tinggal tidak di hutan sendirian, di lingkungan masyarakat, mulai dari masyarakat yang terkecil sampai terbesar negara. Begitu pula ketika hablum minannasnya itu yang diutamakan. Oh baik dalam segala halnya, tapi ada kurangnya antara Allah dengan dirinya, kedekatannya kurang. Yang penting bisa berbuat baik itu kan ternyata juga masih ada dan juga banyak Ustadzah. Baik, kita berikan kesempatan kepada pendengar ya Ustadzah untuk bisa bergabung dan juga mungkin ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan topik kita pagi hari ini, bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat kemerdekaan itu. Sudah 78 tahun loh
kita merdeka gitu ya. Nah, sudahkah kita mensyukuri itu semuanya? Monggo, panjenengan pendengar bisa bergabung bersama kami di sini. Sudah saya buka line teleponnya di 0341 495850, dan juga untuk yang ingin menyampaikan melalui pesan singkatnya, silakan di 081 555 600 915. Silakan disampaikan apa unek-uneknya, apa yang ingin ditanyakan, apa yang mungkin masih Anda ragukan tentang segala sesuatu yang ada di sekitar kita gitu ya. Baik, masih di 0341 495850 untuk yang ingin menyampaikan melalui telepon langsung, dan juga 081 555 600 915 untuk yang ingin menyampaikan pesan singkatnya. Nah, Ustazah, sambil menunggu pendengar kita yang bergabung masuk, baik yang melalui telepon ataupun yang melalui pesan singkat, ada satu hal sih yang ini menjadi unek-unek saya nih, Ustazah. Kita saat ini sudah 78 tahun merdeka, tetapi kemerdekaan itu seolah-olah lost doll, lost, nggak ada remnya. Wah, kita sudah merdeka, sehingga apapun kadang-kadang dilakukan tanpa pemikiran, tanpa peduli orang lain. Wah, itu hak saya, itu hal yang bisa saya lakukan, masalah orang lain terserah. Nah, itu sering sekali seiring dengan berkembangnya media sosial, seiring dengan berkembangnya teknologi informasi terutama. Nah, untuk menghadapi seperti ini gimana, Ustazah? Kemerdekaan yang kebablasan begitu. Ya, jadi kalau kita kurang berhati-hati juga, ya yang termasuk itu, ya termasuk tidak bersyukur, jadi istilahnya ngawur, ya, itu termasuk wamang kafaroh, ya, termasuk mengingkari bahwa Bapak wis sakarepku, nah Bapak wis sakarepku nanti kan tidak mengikuti aturan, berarti ya yang kita khawatirkan yang tidak akan terkena diri sendiri tapi juga berjamaah, yaitu Allah mengatakan bahwa sesungguhnya inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat keras. Nah, jadi dia akan tidak dirasakan kalau kena istilahnya istidroj, ya. Jadi dipupuk dulu, tetapi nanti dihantam keras. Diluluh gitu seperti ya, itulah, ya, dilulu istilahnya, ya, dilulu, dipupuk, dilulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akan nanti pada akhirnya menjadi azab yang pedih. Jadi yang selama ini istilahnya tidak viral adalah yang sangat-sangat takutkan, ya Mas Kris dan para pendengar sekalian. Kalau dulu kan sudah dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adab yang pedihnya di kaum Lut, yaitu kaum Sodom, kaum Samud, Nabi Soleh, dan itu dibuktikan oleh Allah sekarang ini, dikuak oleh para arkeolog, itu betul-betul nyata, dan itu sudah di share ini di media itu, bahwa itu bukan batu tapi itulah manusia nyata betul yang saat itu diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah menjadi fosil, dan sekarang diangkut itu, dimasukkan di museum. Betul-betul itu. Inilah yang termasuk juga aja Allah tidak membinasakan fisiknya Fir'aun itu supaya menjadi ibrah bagi seluruh manusia sepanjang zaman, adalah muminya Fir'aun itu kan. Nah, Allah memang sengaja, karena sudah sekian sudah jutaan tahun, ya. Iya, tetapi Allah lama gitu ya. Nah, demikian juga yang pernah terjadi di tanah air kita. Cuma memang tidak diviralkan, akhir-akhir inilah baru dengan banyaknya dhillah, istilah yang saya katakan tadi, dhillah itu adalah kehinaan. Maka kemudian dimunculkan, yaitu terkuburnya desa Magentang yang ada di Jawa Tengah, yang betul-betul satu desa
ya abai betul hanya untuk kesenangan duniawinya. Ya, jadi itu uh, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dikubur oleh Gunung Mangabu, Ngabu insya Allah itu ya. Dan begitu tetangga sebelah mana kok enggak ada ini. Satu kampung persis, dan sekarang yang ada adalah Tugu bahwa di situ pernah ada dusun kampung gitu ya. Ya, kampung itu. Inilah yang sangat-sangat kita khawatirkan, mohon pada Allah jangan sampai itu menjadi yang besar tanah air kita ini yang begitu luasnya kemudian terkubur. Bagi Allah kan mudah saja, maklub gitu saja. Tapi ya Allah, astagfirullahaladzim, terimalah tobat kami semuanya ini yang terus berusaha masih membimbing dan melakukan kebaikan, terutama banyak anak-anak yatim yang hafid, banyak anak-anak yatim yang masih terus menyuarakan kebesaran namamu. Semoga yang tetap bisa menahan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain kita nih bangsa yang harus pandai bersyukur, tetap menjaga secara muamalah, dan juga terutama adalah hablum minallah itu tadi, jangan sampai betul-betul disepelekan. Mengatakan tadi babawis gitu loh ya, bapak-bapak. Nah, inilah akan Ustazah, ini sudah ada pendengar kita yang bergabung masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, assalamualaikum. Suaranya agak tersendat, terputus. Coba coba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya tidak begitu jelas, tapi sedikit. Monggo, Bapak. Iya. Dengan Ustaz siapa, Bapak? Dengan saja siapa? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, siapa ini? Ya, suaranya agak kurang begitu bagus untuk teleponnya hari ini, pendengar. Ya, kalau saya mendengar suara sedikit-sedikit tadi sepertinya Perwan, mohon maaf untuk sementara waktu saya turunkan terlebih dahulu, nanti bisa dicoba kembali Perwan, karena jaringan teleponnya suara yang masuk ke telepon kami itu seperti gemuruh begitu ya, bisa dicoba lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, kalau begitu ini memang karena memang kondisi teleponnya kurang begitu bagus. Baik, silakan Pak Irwan. Perlindungan harapan Jawa Barat pertanyaan dengan tahun kita merdeka ya Bu ya. Betapa pertanyaan Parlin ada 3 pertanyaan. Kemana para pejabat yang pertama? Pertanyaan pertama, apakah kan ilmu mereka itu tinggi-tinggi? Apakah benar mereka seperti yang ada di surat Al-A'raf? Mereka punya punya mata manfaatkan yang baik, tidak dimanfaatkan yang baik, ataupun punya kolbu. Apakah benar mereka binatang ternak gitu? Yang kedua, kemana para ulama-ulama kita? Sementara saat ini mereka kan katanya tawadu, merendah, sementara ribut sana sini. Yang kita dengarkan ada pesantren yang bla bla, ada abaid yang mau dideportasi ke negara asal kampung halamannya. Nah, yang ketiga, seperti apa surat tersirat Al-Quran itu? Apakah mereka ini sudah kubur? Sementara saat ini korupsi banyak, narkoba, tempat maksiat, dan saling penyakit fitnah seperti yang kita dengar di sejarah zaman Tongkurau di Sumatera Barat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz. Ya,
Terima kasih. Tapi mungkin bukan Pak Irwan ini. Pak Muhammad sepertinya dari Sidoarjo, Ustazah. Logat Jawa Baratnya nggak ada Itu ya. barusan. Logat Sundanya nggak ada. Terima kasih. Ya. Itulah yang memang walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Jadi memang isi neraka jahanam itu nanti adalah kebanyakan manusia dan jin, ya. Walahum qulubui la yafqahuna biha, mereka itu punya hati tetapi tidak mau memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan punya mata tetapi tidak untuk bisa melihat kebesaran Allah, punya telinga tapi tidak mau mendengarkan, ya. Maka itulah mereka balhum adol. Mereka itu lebih sesat daripada binatang ternak, ya. Ini secara garis besar, secara menyeluruh kebanyakan di dunia ini, ya. Nah, bagaimana dengan fenomena di tanah air kita? Saya kira banyak di mana para ulama adalah terus menyuarakan, ya. Tetapi karena istilahnya terlihat kejahatan ini mungkin baik diam-diam maupun terselubung itu lebih kuat, sebagaimana dulu Rasulullah juga meminta kepada Allah, bagaimana ya Rasul, banyak orang-orang ini saya ajak kok angel temenan, ya, sehingga diperintahkan untuk hijrah. Maka Allah kan mengatakan tugasmu adalah basyira wa nadhira, memberi kabar gembira dan peringatan, ya. Termasuk kalau kemudian sudah diingatkan dengan ayat-ayat Allah, sudah diingatkan dengan fenomena-fenomena alam, banyak kehinaan, kerusakan, gempa bumi, gunung meletus dan sebagainya, tetapi kalau nanti dengan skala besar masih tetap saja, makanya yang awal tadi Mas Kris, ya, dan Pak Muhammad, ini yang kita takutkan adalah jangan sampailah masih ditumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau sudah berlebih-lebihan, ya. Karena itu sekali lagi Pak Muhammad, para alim ulama yang dengan berupaya baik di medsos maupun secara langsung dan sebagainya ini sudah menyuarakan hal-hal yang semacam itu, memberi basyira wa nadhira. Tetapi mungkin, ya, memang kita rasakan gerakan masif daripada setan ini yang terus berupaya bersembunyi di balik semuanya itu, ya, mungkin lebih besar. Maka itu masih bisa belum terselesaikan. Dan ini juga kita yang selaku mengaku orang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, yang paham, ya, kita mulai dari diri sendiri kita. Dan kemudian kita mengajak pun tetap adalah basyira wa nadhira. Dan lewat setiap pagi Mutiara Pagi RRI Malang ini juga tetap menyuarakan kebenaran itu. Nah, dalam hal ini bagaimana mensyukuri kemerdekaan, supaya semuanya paham. Jangan sampai itu tadi, kan saya memberi contoh badannya bagus tetapi ternyata masih membungakan uang dan sebagainya. Ini sepertinya dulu saja kami punya juga pejabat yang memang setiap pagi itu sholat duha ditutup kantornya. Ternyata malah beliau menghabiskan uang. Ternyata juga dapatnya apa? Ya, berakhir di jeruji besi. Nah, seperti itulah Allah tetap akan memberikan balasannya bagi siapapun yang walain kafartum. Mereka akan mendapatkan adzabil syadid, yang diawali secara individual Pak Muhammad, dan nanti yang saya ulangi lagi, yang kita khawatirkan itu kalau adalah berjamaah dan kita semuanya terkena. Karena itulah wala tuhamilna ma la taqata lana bihi, Allah jangan kau bebankan api yang tidak kuat kami mengukulnya. Fa'fu anna waghfir lana warhamna, tetap kasihani kami, fansurna, selamatkan kami, alal qaumil kafirin, pada orang-orang yang kufur, orang-orang yang zalim, orang-orang jadi perusak. Ya, itu yang kita lakukan sekarang. Ya. Pak Muhammad ngapunten, semoga bisa memenuhi jawaban yang banyak inginkan. Baik,
Ini juga ada pendengar yang sudah menyampaikan melalui pesan singkat Ustazah dari Bu Isma. Ini yang pertama, Bu Isma di Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya mau tanya, tapi di luar konteks. Saya pinjam uang 300.000 rupiah sama teman saya, tapi saya janji nanti bayar 350. Apakah saya dosa? Tapi sekarang sudah lunas. Nah, ini dilebihkan pembayarannya Ustazah. Diniatkan Oh, ya. tapinya. Kalau yang istilahnya yang memberikan Bu Ismudia, dan mungkin Bu Ismudia ini adalah semata-mata karena berterima kasih kepadanya. Merasa Kalau ditolong yang begitu ya. ya, kalau yang temannya itu, ya saya pinjami Bu Is, tetapi nanti kembalikan 300 lebih ya, kan menginap di rumah panjenengan. Ya, tolonglah Rumah dikasih fee. Ya, Uang menginap ya. di hotel dompet itu. Iya, biar Uang bisa menginap. menginap karena kan merdeka ini. Hmm. Terima kasih Mas Kris. Ya. Sehingga itulah bagi Bu Bu Isma. temannya Bu Is tadi yang terkena riba. Nah, ini karena panjenengan dan beliau mungkin tidak menolaknya, semoga saja karena itu tip dan tidak yang meminta diberi tambahan, panjenengan menambah sendiri karena insya Allah niat panjenengan karena sun aku disilihi ya. Merasa terima kasih, merasa dibantu Boleh begitu saja. ya. Ya. Tapi seyogyanya untuk menjaga kehati-hatian ini, takut nanti menjadi subhat, lain kali tidak usah atau tidak langsung hari itu, tapi lain kali memberikan sesuatu. Aduh, kemarin saat saya butuh dengan pinjam, alhamdulillah saya bersyukur sekarang saya punya ini jeruk ini lagi jeruknya saya itu akan lebih baik. Atau anak-anaknya yang dikasih itu ya. Oh ya, anaknya diganti coklat dan sebagainya karena rasa syukur. Jadi bukan merupakan perjanjian yang dilebihkan yang nanti berubah menjadi riba. Begitu Bu Is ya. Terima kasih dari Madiun. Kotanya sekarang indah. Di sana sudah ada Singapura. Sepertinya baru saja sampai di sana Ustazah. Ya. Kemudian ada lagi, ini dari hamba Allah, saya belum ngorek ke atas siapa namanya, dari nomor belakang 5956. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Saya mau tanya, ini juga di luar konteks ya, tapi mudah-mudahan bisa diarahkan juga ke arah kemerdekaan itu. Di tengah-tengah sholat, saya baru sadar bahwa mukena yang saya pakai itu terbalik. Bagaimana Ustazah? Ya, kualik ya. Kualiknya ruku ini tidak merupakan rukun sholat, tidak membatalkan ya, tidak mengapa hamba Allah Subhanahu Wa Taala lanjut saja hatinya tetap kembali diluruskan, tidak usah kemudian pikirkan gitu ya, dipikirkan waduh insya Allah tidak, sekali lagi tidak ruku kualik sarung kebalik ya, tidak termasuk rukun sholat dan saja tidak pakai sujud sahwi dan sebagainya, lanjut terus sampai salam nanti. Yang terpenting terbaliknya itu yang di luar ada di dalam, yang di dalam ada di luar. Yang susah tuh kalau terbalik, yang ada di muka di belakang, yang ada di belakang di muka, nggak kelihatan jadinya. Bisa. Itu sholatnya jin jar. Yes, terima kasih. Ya. Tadi dari hamba Allah, terima kasih banyak. Dan kembali pendengar, kita masih punya waktu satu lagi ya. Untuk yang ingin bergabung melalui telepon, kita berikan kesempatan satu lagi karena memang waktu kita yang tidak begitu banyak lagi. Baik, silakan untuk yang sudah bergabung masuk, mudah-mudahan lancar ini teleponnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi Bang. Tadi saya yang naik pertama, nama saya Parlindungan Harahap Bang. Pak Parlindungan dari Tapanuli, makanya kok agak beda.
Mm-mm. Bapak. Ya, salam kenal Ibunda. Kata assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Perlindungan. Pak Perlindungan Rahab tadi ya dari Tapanuli, tapi sekarang tinggal di Bogor. Terima kasih banyak. Memang tadi agak sedikit tersendat komunikasinya karena memang teleponnya penerimanya agak sedikit error gitu ya. Tapi alhamdulillah pada akhirnya lancar, dan beliau Pak Perlindungan juga sudah memperkenalkan diri dari Tapanuli dan sekarang tinggal di Bogor, Jawa Barat. Ya, Baik. alhamdulillah udah siaran kita sampai ke sana, Ya. Mas. J. Semoga saja ini menjadi semangat rahmatan lil alamin bagi yang mendengar. Amin ya robbal alamin. Baik Ustadzah, ini ada lagi pendengar kita yang sudah bergabung masuk melalui WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari 5483. Saya belum cek. Oh, Bu Iva yang ada di Sengkaling. Oke, bagaimana kalau ada yang menghalangi dakwah? Apa yang harus kita lakukan? Kenapa tidak ada dia sholat setelah asar dan subuh? Monggo Ustaz. Ya, tetap saja jalan terus ya. Kudil haq walau kana murra, sampaikan kebenaran itu walaupun kadang pahit yang kita terkena, itu malah sudah dialami oleh para ulama-ulama zaman dahulu itu ya. Sampai kemudian ada yang juga dipancung dan sebagainya. Tapi sekali lagi kita bersyukur di sini di negara kita ini ya masih bisa leluasa, walaupun memang ada beberapa ganjalan ya tertentu yang memang sudah merasakan dakwahnya dihalangi, tapi insya Allah ini yang malah memicu terus untuk menyuarakan kebenaran-kebenaran. Insya Allah dengan harapan bahwa yang kita sampaikan, karena ini adalah ayat-ayat Allah, jadi kebenaran-kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah nanti yang akan tetap memenangkan. Ya. Kenapanya sih? Insya Allah karena menilik dari sejarah sosiologi begitu ya Bu ya, kalau subuh ini karena sudah siru fil ardi, lakukan ke bumi karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah cukuplah istilahnya. Kalau ditilik juga dari penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Isra itu, bahwa setelah selesai sholat subuh, apalagi sebelumnya sudah dilakukan pada qobliyah subuhnya yang sudah mendapatkan dunia dan seisinya, adalah sudah cukup ya. Jadi insya Allah seperti itu ya. Tapi karena di lain-lain tidak ada penjelasan khusus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi insya Allah seperti itu sudah cukup, karena sebelumnya kan sudah mendapatkan dunia dan seisinya, dan itu sudah sangat cukup untuk bisa melanjutkan kehidupan ini. Sedangkan setelah sholat asar dan juga setelah subuh, ini karena mepet sekali dengan waktu terbitnya matahari, ya, dan itu kan yang tidak diperbolehkan ya. Kalau pas matahari terbit kemudian kita sholat, itu sama dengan nyolati setan. Karena apa? Setan senang memang menunggu orang-orang yang kerinan itu, dan kemudian tanduknya disiapkan di sana. Begitu pula yang terjadi setelah sholat asar. Banyak orang-orang yang menunda-nunda sholat asar sehingga sampai habislah asar itu, dan setan nunggu di saat matahari terbenam, ditancapkan tanduknya di sana, sehingga orang yang sholat yang sudah kakhiran istilahnya hampir menemui maghrib, maka pada hakikatnya dia bersujud untuk setan ya, seperti itu. Makanya itulah tidak ada sholat ba'diyah subuh dan ba'diyah asar. Ya, Ustazah, sayang sekali waktu yang kita miliki juga sudah tidak mencukupi lagi.
Tapi sebelum kita akhiri Mutiara Pagi hari ini, monggo disampaikan terlebih dahulu Terima kasih intisarinya. ya Mas Kris dan seluruh pendengar RRI Malang Mutiara Pagi di mana saja berada. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Perlindungan Huta Barat. Semoga masih nanti seterusnya bisa senantiasa bersama kami, Bu Ismu, Bu Iva dan hamba-hamba Allah yang lain. Semoga kita termasuk orang-orang senantiasa mendapat rahmat Allah. Hamba-hamba yang pandai bersyukur itu adalah abdan syakuro. Sekali lagi di usia yang ke-78 negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, marilah kita isi dengan sebaik-baiknya, menyeimbangkan antara hablum minallah wa hablum minannas. Insya Allah kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari azab yang pedih tadi, karena orang-orang yang pandai bersyukur insya Allah akan dikayakan hati dan juga materialnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Mohon maaf atas segala kefakiran ilmu kami. Semoga saja masih tetap kita bisa sambung silaturahim lewat Mutiara Pagi yang kita cintai ini. La haula wa la quwata illa billahil azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasru minallah wa fatahun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadzah Hajah Maisaro, SPD.